Putri, mahasiswi PPL dari Universitas Tidar yang selama beberapa pertemuan ke depan akan menemani kalian semua untuk belajar bahasa Indonesia. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang hikayat. Tapi kalau kemarin kalian dengan Pak Langgeng itu membahas tentang nilai-nilai hikayat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alur pada hikayat. Sebelum memulai pembelajaran, dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Jadi di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu ada mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan juga nilai-nilainya. Lalu ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi alur dalam hikayat, mengidentifikasi alur dalam cerpen, membandingkan alur dalam hikayat dan juga cerpen. Lalu yang terakhir yaitu membuat sebuah cerita dari hikayat yang dituangkan dalam bentuk cerpen. Lalu adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Lalu untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu ada 3 materi. Yang pertama itu adalah pengertian alur dan jenis-jenis alur. Lalu yang kedua itu ada pengertian hikayat. Dan yang terakhir adalah alur pada hikayat. Pengertian alur. Pasti kalian udah pernah dengar kan alur itu apa? Kalau kalian mencari unsur intrinsik pada sebuah cerita, itu pasti kalian menemukan alur kan. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran, seperti itu. Nah, pengertian dari alur itu apa sih? Alur adalah rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun secara kronologis. Buat kalian yang belum tahu kronologis itu apa, kronologis adalah urutan kejadian berdasarkan urutan waktu. Lalu selanjutnya, ada apa aja sih jenis-jenis pada alur? Jadi saya sudah sebutkan ya, alur itu ada apa aja, alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, di sini ada yang istimewa nih. Di sini ada alur berbingkai. Pasti kalian baru dengar ini kan, alur berbingkai itu apa? Oke, buat yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada alur maju atau alur progresif. Alur maju atau alur progresif adalah cerita yang jalan ceritanya itu secara berurutan, dimulai dari tahap perkenalan situasi, lalu ada perkenalan masalah, konflik inti, lalu ada penyelesaian. Nah itu ceritanya itu runtut, dimulai dari perkenalan sampai ke tahap penyelesaian, sudah berhenti sampai di tahap penyelesaian. Lalu untuk alur mundur atau alur regresif itu adalah kebalikan dari alur maju atau alur progresif. Di alur mundur itu ceritanya biasanya dimulai dari konflik. Kalau tadi di alur maju yang pertama kali itu mulainya dari tahap perkenalan, kalau di alur mundur ini langsung ke tahap konflik, lalu menuju ke penyelesaian. Nah, kalau udah sampai ke penyelesaian itu kembali menceritakan kenapa sih kok ada konfliknya itu. Jadi di awal cerita itu sudah langsung pada konflik ke penyelesaian. Nah, kalau penyelesaiannya udah, baru balik lagi ke latar belakang timbulnya masalah itu gitu. Jadi kebalikannya dari alur maju. Lalu untuk alur campuran atau alur maju mundur itu alur atau ceritanya itu secara urut, tapi kemudian kalau udah sampai di akhir itu flashback lagi gitu atau kembali lagi ke masa lalu. Jadi udah urut dari tahap perkenalan sampai ke tahap penyelesaian. Lah, sampai di tahap penyelesaian itu balik lagi ke kisah masa lalu atau flashback seperti itu. Nah, buat yang spesial nih, ada alur berbingkai. Apa sih alur berbingkai itu? Alur berbingkai ini alur khas yang terdapat di dalam hikayat seperti itu. Bentuk ceritanya itu berpokok pada suatu cerita, tapi kemudian menerbitkan bermacam-macam cerita lagi seperti itu.
cara gampangnya gini. Kalian pasti pernah mendengarkan cerita si Kancil. Nah, cerita si Kancil itu kan tokoh di dalam sebuah cerita. Nah, di dalam cerita itu si Kancil menceritakan tokoh lain. Itu. Jadi si Kancil kan biasanya pada suatu hari si Kancil bla 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 gitu. Nah, terus si Kancil menceritakan tentang kisah buaya. Nah, itu kan cerita di dalam cerita. Nah, itu masuknya ke alur berbingkai gitu. Lalu setelah mempelajari alur, kita mempelajari tentang hikayat. Apa sih itu hikayat? Hikayat sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu haka, yang artinya bercerita atau menceritakan. Nah, ini apa aja alur di dalam hikayat. Jadi di sini ada tahap-tahapan alur di dalam hikayat. Jadi buat kalian semua perlu tahu, alur yang terdapat di dalam hikayat itu hanya alur maju dan dapat dipastikan hanya alur maju. Gitu. Jadi tahap pertama itu adalah pengenalan situasi cerita atau exposition. Lalu yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa atau complication. Terus ada menuju pada adanya konflik atau rising action. Terus ada puncak konflik, ada turning point. Ada penyelesaian atau ending. Nah, ini di dalam hikayat hanya menggunakan satu alur yaitu alur maju. Buat penjelasannya ada di slide selanjutnya ya. Nah, jadi sekalian membahas poin-poin tadi, tahap-tahapan di dalam alur tadi, sekalian membaca cerita hikayat, oke? Nah, di sini ada alur hikayat Putri Kemuning. Jadi kita akan membahas tahap-tahapan alur di dalam hikayat Putri Kemuning. Oke, saya bacakan ya, hikayat Putri Kemuning. Pada suatu hari, hidup seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 9 orang putri yang sangat cantik. Anak-anaknya memiliki nama yang berdasarkan dari nama warna. Dari nama Putri Sulung yang pertama yaitu Putri Jambon. Selanjutnya Putri Nila, Jingga, Ungu, Hijau, Biru, Kelabu, Merah Merona, Oren, dan putri terakhirnya yaitu Putri Kuning. Tetapi kebahagiaan itu pun kurang lengkap dikarenakan istrinya meninggal pada saat melahirkan Putri Kuning. Dikarenakan sibuk mengurus kerajaannya, raja pun semakin jarang bertemu dengan putri-putrinya. Ke-10 putrinya tersebut dirawat oleh seorang inang pengasuh dan kemudian mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dan dari anak-anaknya itu hanya putri bungsu yang tak pernah terlibat di pertengkaran kakak-kakaknya dan ia lebih senang ketika bermain sendiri. Nah, di sini itu adalah pengenalan situasi cerita atau exposition. Nah, jadi di dalam paragraf ini itu ada di tahap pengenalan situasi cerita. Jadi kalau di tahap pengenalan situasi cerita itu biasanya terdapat pada suatu hari hiduplah seorang. Nah, menceritakan latar belakang dari si tokohnya tersebut, latar belakang dari tokoh yang akan diceritakan di situ. Biasanya menyebutkan nama-nama tokoh, terus letak tinggalnya si tokoh, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada di tahap pengungkapan peristiwa dan menuju pada adanya konflik. Saya terusin bacanya ya. Pada suatu saat, raja ingin bepergian. Ayah akan pergi tak lama. Apa kalian ingin sesuatu? Tanya raja tersebut. 9 anaknya pun sibuk menyebutkan berbagai barang mahal, contohnya seperti kain sutra dan juga perhiasan. Tetapi berbeda dengan saudara yang lain, yaitu Putri Kuning. Putri Kuning pun menjawab, "Aku tak mau apa-apa. Aku hanya ingin ayah kembali dengan sehat dan juga selamat." Raja itu pun tersenyum kepada anaknya mendengar putrinya tersebut. Dan selama raja tersebut pergi, kelakuan dari ke-9 putrinya semakin menjadi.
Mereka hanya bersenang-senang dan kemudian menyuruh para pelayan dengan seenaknya saja. Sedangkan Putri Kuning merasa sangat sedih ketika melihat taman di lokasi kesayangan ayahnya menjadi kotor, dikarenakan para pelayan sibuk untuk mengurusi kakak-kakaknya tersebut. Ia kemudian membersihkan taman tersebut, dan ketika melihat itu, kakak-kakaknya tidak membantu, tetapi malah mengejeknya dengan mengatainya dengan sebutan seorang pelayan baru. Bahkan mereka pun tak segan untuk melempari Putri Kuning dengan sampah dan mengotori tempat itu, sehingga membuat Putri Kuning harus membersihkannya lagi. Nah, pada paragraf ini itu adalah pengungkapan peristiwa. Di mana sih yang pengungkapan peristiwa? Itu ada di paragraf kedua. Dan selama raja tersebut pergi, kelakuan dari ke-9 putrinya semakin menjadi mereka hanya bersenang-senang dan kemudian menyuruh para pelayannya dengan seenaknya saja. Itu adalah pengungkapan peristiwa. Dan juga menuju pada adanya konflik. Nah, menuju pada adanya konflik itu dimulai ketika si rajanya itu pergi, terus anak-anaknya kan mulai nakal. Ke-9 anaknya mulai nakal, mulai menjahili adiknya, mulai menyuruh-nyuruh pelayannya. Itu adalah mula adanya dari konflik. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada di puncak konflik atau turning point. Esok harinya, raja pun pulang dan memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Meskipun tak meminta satu barang pun, Putri Kuning tetap mendapatkan sebuah hadiah, yakni sebuah kalung yang berwarna hijau dan sangat cantik. Melihat itu, Putri Hijau pun merasa iri kepada Putri Kuning dan kemudian menghasut saudaranya tersebut dan mengatakan kalau Putri Kuning mencuri kalung itu dari saku ayahnya. Mereka pun berniat untuk memberikan suatu pelajaran terhadap Putri Kuning karena sudah merampas kalung tersebut. Ketika merebutnya secara paksa, mereka tak sengaja memukul bagian kepalanya dan kemudian menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka semua pun panik dan kemudian menguburkan Putri Kuning di taman. Tak ada satu orang pun yang berani buka mulut tentang peristiwa tersebut. Nah, itu adalah puncak konflik. Kenapa kok puncak konflik? Karena kan itu di situ Putri Kuning dituduh mencuri. Lalu kesembilan saudara-saudaranya itu kan memberikan pelajaran, tapi malah si Putri Kuningnya itu meninggal. Nah, itu kan adalah konflik atau masalah. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada penyelesaian atau ending. Yaitu apa? Sudah berbulan-bulan raja tersebut mencari Putri Kuning, tetapi ia tak menemukannya. Dan pada suatu saat di atas pusaran Putri Kuning ditumbuhi suatu tanaman yang berwarna kuning dan memancarkan aroma harum. Raja tersebut merawat tanaman itu dan menamainya dengan nama Kemuning. Nah, jadi biasanya di penyelesaian atau ending itu pengungkapan. Kalau tadi di judulnya kan Hikayat Putri Kemuning. Nah, jadi di endingnya itu biasanya dijelasin kenapa kok bisa disebut sebagai Putri Kemuning. Nah, di sini kan sudah dijelaskan kan kenapa kok menjadi Kemuning, karena di pusarannya Putri Kuning itu ditumbuhi suatu tanaman yang berwarna kuning. Nah, kenapa disebut Kemuning gitu. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan pada hari ini. Jadi, kalian saya minta untuk mencari bukti mana yang menunjukkan bahwa hikayat hanya menggunakan alur maju. Kan kalian tadi udah belajar kan tahap-tahap pada alur hikayat. Nah, buktinya tuh mana kalau hikayat itu hanya menggunakan alur maju. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan juga semoga kalian menjadi semangat belajar lagi. Tetap semangat di pembelajaran PJJ ini. Semoga kalian selalu sehat. Bye-bye. Terima kasih.